warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kami akan mepresentasikan tentang menampilkan peran serta dalam sistem politik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Syahrul Ramadan. Nama saya Sehertin Sukmaning Dewi. Nama saya Siti Fatimah. Nama saya Yulianti. Nama saya Wulandari. Nama saya Tika Safira. Nama saya Sigit Wardi. Pengertian partisipasi dalam sistem politik Indonesia. Hakikat sistem politik demokrasi adalah adanya pengakuan terhadap kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Sistem politik demokrasi akan terjadi jika rakyat atau warga negara berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab. Setiap warga negara memiliki partisipasi yang berbeda-beda. Ada warga negara yang aktif dalam berpartisipasi politik, seperti menduduki jabatan tertentu dalam partai politik, dan ada pula warga negara yang tidak aktif, misalnya hanya berpartisipasi saat pemilu saja. Menurut Ramlan Surubakti dalam bukunya yang berjudul Memahami Ilmu Politik, partisipasi warga negara dalam politik ada dua macam. A. Partisipasi aktif, yaitu kegiatan untuk mengajukan usul suatu kebijakan, mengajukan kritik, mengajukan perbaikan, memilih pemimpin dalam pemerintahan, dan meluruskan kebijakan. B. Partisipasi pasif, yaitu kegiatan untuk menaati peraturan pemerintah serta menerima dan melaksanakan saja kebijakan dari pemerintah. Adapun Milberg membedakan partisipasi politik ke dalam tingkatan-tingkatan berikut. A. Kegiatan gladiator meliputi 1. Memegang jabatan publik atau partai. 2. Menjadi calon penjabat. 3. Menghimpun dana politik. 4. Menjadi anggota aktif suatu partai. Dan 5. Menyisakan waktu untuk kampanye politik. B. Kegiatan transisi meliputi 1. Mengikuti rapat atau pawai politik. 2. Memberi dukungan dana partai atau calon. Dan 3. Menjadi penjabat publik atau pemimpin politik. C. Kegiatan menonton meliputi 1. Memakai simbol identitas partai atau organisasi politik. 2. Mengajak orang untuk memilih. 3. Menyelenggarakan diskusi politik. Dan 4. Memberi suara. D. Kegiatan apatis atau masa bodoh. Terdapat dua ukuran pokok yang dapat dipergunakan untuk menilai partisipasi masyarakat dalam politik. A. Pengetahuan dan penghayatan terhadap politik yang mereka miliki. Warga negara masyarakat yang memiliki pengetahuan dan penghayatan politik yang tinggi akan mampu untuk berpartisipasi secara aktif dan lebih rasional. Sementara warga negara masyarakat yang memiliki pengetahuan dan penghayatan politik yang rendah dapat berpartisipasi secara aktif, tetapi cenderung kurang rasional. B. Kadar kepercayaan warga negara masyarakat terhadap sistem politik yang berlaku. Kadar percaya itu antara lain ditentukan oleh kemampuan suatu sistem politik untuk menjawab tuntutan-tuntutan dan wajar dari masyarakat secara memuaskan. Sebenarnya ada dua hubungan antara kedua ukuran pokok tersebut, yaitu warga negara yang memiliki pengetahuan dan penghayatan tinggi dan memiliki kemampuan yang tinggi pula dalam menentukan tuntutan-tuntutan yang wajar dan masuk akal. Dengan demikian akan lahir suatu pola partisipasi dan aktif dan bertanggung jawab yang akan menjamin kelangsungan hidup dan politik negara tersebut. Sebaliknya, warga negara yang kurang memiliki pengetahuan penghayatan politiknya akan mengalami lebih banyak kesulitan dalam menentukan tuntutan-tuntutan yang wajar. Apabila partisipasi aktif dari warga negara tersebut dimunculkan, maka akan melahirkan tuntutan-tuntutan yang tidak wajar dan membahayakan keutuhan sistem politik yang berlaku. Bentuk-bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik secara konvensional. Yang pertama, diskusi politik, yaitu suatu proses yang membicarakan berbagai isu politik yang sedang berkembang saat itu dengan kritis.
Pada umumnya, diskusi politik yang dilakukan akan berujung pada rekomendasi atau pendapat-pendapat yang dapat menjadi alternatif solusi dalam suatu isu politik tertentu. Yang kedua, membentuk dan bergabung dalam organisasi kemasyarakatan atau kelompok kepentingan. Karena dengan melakukan kegiatan berorganisasi, masyarakat sudah melakukan partisipasi politik. Yang ketiga, komunikasi personal dengan pejabat, pemerintah atau pimpinan politik, yaitu melakukan komunikasi secara pribadi dengan pejabat pemerintah atau pimpinan politik. Hanya saja cara ini pada umumnya menemui banyak kendala dan tidak setiap individu dapat melakukannya. Yang keempat, memberikan suara, yaitu melakukan dalam kegiatan pemilihan umum. Hal ini dapat dilakukan oleh setiap anggota warga negara karena caranya yang mudah, biaya murah, dan kecil resikonya. Yang kelima, mengikuti kegiatan kampanye yang pada umumnya diselenggarakan oleh partai politik pada saat menjelang pemilu. Partisipasi politik secara non-konvensional. 1. Demonstrasi. Cara ini merupakan salah satu kegiatan dari masyarakat massa untuk memberikan pernyataan protes terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah ataupun pihak lain yang dianggap oleh para demonstran (orang-orang yang melakukan demonstrasi) membawa kerugian pada kelompok masyarakat yang mewakilinya. Demonstrasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan membawa atribut yang berupa spanduk bertuliskan pernyataan protes, meneriakkan slogan-slogan, dan melakukan long march. Akan tetapi, demonstrasi seringkali berujung dengan kericuan dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain karena melibatkan sejumlah massa. 2. Pembangkangan tanpa ada kekerasan. Cara ini merupakan suatu bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh sekelompok orang atau masyarakat mengenai suatu tindakan atau kebijakan dari pemerintah yang dilakukan tanpa kekerasan. Perlawanan yang dilakukan pada umumnya berbentuk ketidaktaatan, misalnya menolak membayar pajak. 3. Mogok tindakan. Ini dilakukan dengan cara menghentikan kerja secara bersama-sama oleh sekelompok pekerja. Istilah mogok ini pada umumnya berhubungan dengan masalah perekonomian, seperti mogok kerja. Contohnya, sejumlah karyawan pada perusahaan Jerman melakukan mogok kerja untuk mencapai tujuannya, yaitu kenaikan gaji. Dalam perkembangannya, mogok ini juga dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan politik, misalnya mogok makan. Cara mogok juga kerap dilakukan oleh tenaga kerja untuk menekan pemerintah agar mau mencabut peraturan tertentu yang merugikan pihak tenaga kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk berpartisipasi dalam bidang politik. Di antaranya sebagai berikut. Pendidikan politik merupakan suatu usaha untuk mencerdaskan kehidupan politik masyarakat. Dengan pendidikan politik, akan diperoleh suatu pemahaman dan penghayatan mengenai politik, karena pada umumnya, masyarakat yang tidak memahami politik akan merasa takut apabila berhubungan dengan politik. Hal ini disebabkan pandangan dan pemahaman yang keliru mengenai politik. Dengan pendidikan akan diperoleh manfaat atau kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dan penghayatan mengenai politik pada umumnya dan masalah-masalah yang bersifat politis. Serta yang kedua, meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik sesuai dengan undang-undang yang berlaku. B. Sosialisasi politik. Ada beberapa sarana yang dapat digunakan dalam proses sosialisasi politik pada masyarakat warga negara, antara lain sebagai 1. Keluarga. Pemahaman mengenai politik harus dimulai dari keluarga. Suatu percakapan mengenai isu-isu politik
antara anggota keluarga, misalnya antara ayah dengan anak, merupakan bentuk pengenalan atau sosialisasi politik sejak dini. 2. Sekolah pemahaman mengenai politik dapat diperoleh melalui pendidikan formal, yaitu melalui mata pelajaran kewarganegaraan di sekolah. Pengetahuan dari mata pelajaran ini merupakan proses awal untuk memahami dan menghayati secara benar kehidupan berpolitik suatu negara. 3. Partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Pemahaman mengenai politik dapat diperoleh dengan cara ikut berorganisasi, baik melalui partai politik maupun organisasi kemasyarakatan. Dengan mengikuti secara langsung, maka akan diperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai kehidupan berpolitik dalam negara. C. Kesadaran politik adalah proses batin yang menampakkan keinsyafan dari setiap warga negara akan pentingnya urusan kenegaraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tidak adanya kesadaran berpolitik dari warga negara akan berdampak kurang baik bagi kemajuan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Hubungan suprastruktur politik dengan infrastruktur politik. Dalam suatu sistem politik yang demokratis, terdapat suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Politik sendiri merupakan proses input dan output sistem politik. Proses input merupakan proses opini yang berupa gagasan, kritikan, dukungan, dan tuntutan mengenai isu-isu aktual dari infrastruktur yang ditunjukkan pada suprastruktur politik untuk diproses menjadi suatu keputusan politik yang berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Sementara proses input output adalah proses penyampaian atau sosialisasi keputusan-keputusan politik dari suprastruktur politik kepada infrastruktur politik dan sistem politik. Antara bagian-bagian suprastruktur politik dengan unsur-unsur struktur politik terdapat suatu hubungan yang saling mempengaruhi sehingga menumbuhkan suasana kehidupan politik yang serasi dan seimbang. Unsur-unsur yang ada pada infrastruktur politik memiliki peranan untuk memberikan masukan dari infrastruktur yang diterima oleh suprastruktur politik dalam menentukan kebijakan umum atau keputusan politik. Berikut contoh-contoh isu yang menjadi bagian dari dinamika hubungan antara suprastruktur dan infrastruktur politik. A. Isu kenaikan bahan bakar minyak atau BBM. Warga masyarakat baik dari kalangan mahasiswa, LSM, ormas maupun partai politik mengajukan tuntutan untuk membatalkan kenaikan harga BBM kepada DPR dan pemerintah atau presiden. Untuk menanggapinya, DPR mengadakan rapat paripurna yang membahas hal tersebut. B. Isu skandal Bank Senturi warga masyarakat. Baik dari kalangan ormas, LSM maupun mahasiswa menuntut diungkapkannya skandal Bank Senturi yang berkaitan dengan bailout 6,7 triliun rupiah kepada DPR dan pemerintah. DPR kemudian membentuk suatu panitia khusus atau pansus untuk menyelidiki dan membahas hal ini. Kegiatan-kegiatan dalam berpartisipasi politik. Ada berbagai kegiatan yang dapat dilakukan oleh setiap warga negara secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan berpartisipasi secara langsung A. Menjadi anggota aktif partai politik atau B. Mengadakan dialog secara langsung dengan wakil rakyat. C. Menjadi bagian dari suatu lembaga negara seperti MPR, DPR. Adapun kegiatan secara tidak langsung antara lain mengadakan atau menghadiri seminar diskusi politik. Program interaktif mengenai masalah-masalah politik yang diadakan pada titik. Saya mengikuti tempat politik dan membuat tulisan-tulisan di media massa seperti koran mengenai isu-isu politik yang sedang berkembang. Saya mengikuti pemilihan umum. Sikap dan perilaku dalam berprestasi politik. Sikap dan perilaku dengan semangat demokrasi pada sikap pada perilaku santun, anti kekerasan, kritis, interaktif, tanggung jawab, mendiri dan bekerja sama dengan yang lain, konservatif dan dapat mengendalikan diri dengan baik. Sikap dan perilaku yang positif dari warga negara dapat ikut mendukung kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian video presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.